Hai teman-teman, kembali lagi bersama Toyspediana dan Diecastpediana kali ini. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin cukup menarik buat teman-teman khususnya penggemar VW, yaitu tentang Herbie. Seperti apa? Setelah ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menikmati ataupun memberi saran ataupun subscribe di channel ini. Kenapa saya ambil ini sebagai suatu spesial? Karena memang saya awalnya adalah seorang penggemar mobil VW Kodok. Saya pernah ikut dan masih ada di komunitas Volkswagen Beetle Club Jakarta. Kemudian kita tahu mobil yang bertemakan khas 53 itu adalah mobil Herbie. Kita ketahui bahwa Herbie itu adalah film yang diproduksi oleh Disney di tahun 68 untuk pertama kali, yaitu The Love Bug. Kemudian tahun 74 dia bikin juga Herbie Redskin. Kemudian tahun 77 dia membuat lagi film yang berjudul Herbie Goes to Monte Carlo. Kemudian di tahun 80 dia bikin filmnya lagi, yaitu Herbie Goes to Banana. Tahun 82 sempat ada TV seriesnya yang berdasarkan Herbie The Love Bug, yaitu film Herbie yang pertama, tetapi tidak bertahan lama, sepertinya hanya beberapa episode. Konon kabarnya cuma sampai 5 episode. Kemudian tahun 2005 baru dibikin lagi film yang dinamakan Herbie Fully Loaded, yang dibintangi oleh Lindsay Lohan, yang menggunakan berbasis mobil VW Kodok ini. VW Kodok yang dipergunakan aslinya pertama kali dipergunakan daripada film ini adalah mobil VW Kodok yang berbasis VW Kodok tahun 63. Kemudian ada sedikit dan mobil itu mempergunakan mobil spek Amerika. Kenapa menggunakan spek Amerika? Kita bisa lihat bahwa mobilnya itu memiliki bull bar ataupun ada bumper pagar. Kalau anak-anak VW bilangnya bumper pagar yang khasnya seperti ini. Kenapa ada bumper pagar? Karena pada tahun itu VW Kodok itu ketinggian bumpernya kurang tinggi. Jadi untuk ukuran di jalan Amerika itu ada minimal ketinggian bumper dari jalan. Berapa tingginya kita bisa lihat juga untuk beberapa mobil Mercedes juga mengalami hal yang sama. Kita ada istilahnya Mercy Tiger US bumper, yaitu karena memang bumpernya itu spesial untuk bisa mengikuti standar yang ada di Amerika, termasuk mobil VW Kodok itu. Nah, mobil Kodok lebih terkenal sebagai menggunakan bumper pagar. Kita tidak membahas mobilnya terlalu banyak, kita membahas tentang dunia kita, yaitu dunia mainan ataupun dunia mobil-mobilan yang berhubungan dengan Herbie The Love Bug. Kita akan mulai dulu dengan slide, karena memang ada beberapa item yang tidak saya miliki atau yang tidak bisa saya tampilkan secara langsung di sini. Saya akan menggunakan slide untuk menjelaskan beberapa mainan yang sudah pernah diproduksi dan berada di pasaran dari sejak tahun 68 pertama kali Love Bug itu dibikin. Kita ada juga sedikit informasi kenapa Herbie itu nomornya 53. Ada juga yang mengatakan kenapa 53, karena memang film pertama itu Love Bug. Love-nya itu love-nya pakai S, Love Bug. Jadi love-nya itu 5 huruf, bug-nya 3, jadi 53. Itu kata orang yang punya ilmu cocokologi gitu. Tetapi ada juga yang saya baca di literatur ataupun di Wikipedia bahwa angka 53 itu adalah salah satu pemain softball atau pemain baseball terkenal di Amerika di era 60-an, yang ternyata itu adalah penggemarnya sang produser daripada film Herbie The Love Bug. Jadi dia menggunakan nomor 53 itu dari situ. Cuman kalau memang teman-teman punya informasi dari mana angka 53 tersebut, boleh aja tulis di bawah-bawah, siapa tahu ada informasi yang lain dibandingkan yang sudah saya ceritakan ini.
Kita akan mulai dengan yang ada di slide laptop saya. Oke, kita akan memberikan sedikit gambaran tentang Herbie the Love Bug. Ini adalah poster film dia yang pertama. Kemudian ini ada film yang kedua, yaitu tentang kedua dan ketiga, yaitu Herbie Rides Again sama Herbie Goes to Monte Carlo. Kemudian Herbie Goes to Banana. Kemudian serialnya yaitu Herbie the Love Bug. Memang kalau kita lihat poster-poster filmnya ini juga merupakan barang-barang yang sangat collectible item buat para penggemar, baik penggemar Herbie, penggemar movie, penggemar poster film, dan penggemar mobil VW Kodok. Jadi itu aja udah ada 4 segmen para penggemar daripada Herbie itu sendiri. Ini kemudian ini yang 2005, yaitu pada saat Herbie mengeluarkan film Herbie Fully Loaded yang dibintangi oleh Lindsay Lohan, yang cukup populer karena mobil Love Bug-nya sendiri itu dilombakan melawan mobil-mobil yang ada di dunia NASCAR. Nah, kita akan lihat di sini bahwa memang konon kabarnya film inilah yang banyak memiliki film-film yang dibuat oleh diecast-nya. Maksudnya diecast yang banyak bahan-bahan daripada film-filmnya sepertinya. Dan merek yang paling banyak mengeluarkan edisi Herbie itu adalah Johnny Lightning. Kita bisa lihat di sini ada seri yang Herbie Sea Breeze Point, yang mobil ini pun sebenarnya ada 2 varian, yaitu ada varian pakai plat nomor Herbie dan varian yang menggunakan non plat Herbie. Plus lagi ada White Lightning-nya, yaitu chase car-nya daripada Johnny Lightning. Kemudian kita akan lihat di sini, kita bisa lihat edisi yang pertama, edisi awal daripada Herbie the Love Bug, kemudian Herbie Fully Loaded. Kita bisa lihat perbedaan dari bentuk kartnya yang lama itu lebih bergaris-garis ya, dibandingkan Herbie Fully Loaded. Yang Fully Loaded ini lebih seperti packagingnya coklat mungkin ya. Kita bisa lihat bahwa mobil yang sama dengan edisi yang berbeda. Memang ini saya ambil beberapa fotonya dari marketplace ya. Kita lihat di sini adalah foto yang diambil dari Tokopedia-nya V2 kalau nggak salah, Om Dadan. Jadi kita bisa lihat juga di sini edisi kotornya. Edisi kotor itu maksudnya mobilnya itu dalam keadaan kotor, dirty. Kita bisa lihat perbedaan di sini, ada perbedaan velg, perbedaan warna daripada cutnya, dan ini menunjukkan 2 era yang berbeda daripada Herbie. Ini juga masih yang sama, saya ambil dari Tokopedia untuk ini, untuk fotonya. Kemudian demikian juga dia mengeluarkan edisi yang menggunakan berbahan daripada New Beetle. Kemudian dia juga mengeluarkan Herbie Fully Loaded ini yang edisi pack 5. Ada 2 varian, kita bisa lihat di sini. Ada satu varian berisi 4 mobil VW Kodok plus 1 mobil New Beetle, dan satu lagi berisi 3 mobil VW Kodok plus New Beetle, dan satu lagi mobil sedan polisi Amerika. Terus kita bisa lihat juga bahwa Mayoret pun mengeluarkan edisi yang bernomor dengan 53 Herbie, walaupun ini tidak berbasis dengan mobil-mobil yang dikeluarkan oleh film Herbie yang merupakan mobil VW Kodok tahun 63. Kemudian dia juga mengeluarkan yang bernomor 64. Nah, ini 2 item yang cukup langka, yaitu Tomica Herbie, karena memang ini Tomica yang Herbie ini tidak banyak diproduksi dan juga limited edition, walaupun dia menggunakan box yang sama dengan yang ada di Tomica regular di Foreign Series, yaitu nomor 20. Dan juga ada satu lagi yang langka, yaitu Matchbox yang berbasis daripada Matchbox seperti ini. Matchbox seperti ini, yaitu aslinya bernomor 137. Kemudian sama salah satu toko yang ada di Amerika atau di Inggris, dia merubah
ataupun mengcustom pada eranya tersebut, era mungkin berarti eranya film Herbie pertama ya, era 60-an ke atas, 60-an terakhir ataupun awal 70-an dengan nomor 53. Di kalangan kolektor Matchbox yang bernomor 53 ini memang dia cukup langka, walaupun itu edisi customan, artinya bukan yang diproduksi oleh Matchbox, tetap menjadi sesuatu barang yang langka buat para kolektor daripada Herbie. Kita lanjutkan, ini ada beberapa Herbie dengan skala yang lebih besar, ada skala 143, skala 148, bahkan 135, yaitu ada merek Techno yang ada driver yang keluar dari jendela, kemudian Corgi juga mengeluarkan. Walaupun kalau kita lihat dari beberapa mobil ini menggunakan bukan berspek daripada mobil Herbie aslinya. Yang penting basic utamanya adalah mobil VW Kodok. Nah, kita bisa lihat juga di skala yang lebih besar, Hot Wheels mengeluarkan dua edisi, yaitu edisi Ghost to Monte Carlo dan edisi The Love Bug. Kita bisa lihat perbedaan utamanya seperti detail di velgnya, kemudian detail di rodanya, kemudian boxnya juga berbeda. Untuk di skala 118 memang keluarnya itu di edisi Hot Wheels yang elite, jadi edisi yang benar-benar buat kolektor serius daripada Hot Wheels. Nah, untuk kembali lagi ke Johnny Lightning, seperti tadi saya ceritakan, Johnny Lightning adalah satu-satunya brand yang paling banyak mengeluarkan varian dari mobil-mobil Herbie. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk edisi awal dia menggunakan masih cutnya yang berwarna biru, bentuknya boxnya pun adalah box yang display box. Kemudian pada saat launching film Herbie Fully Loaded, dia juga mengeluarkan lagi reissue lagi mobil yang sama dengan dua varian, yaitu ada varian mobil kotornya juga atau mobil yang dipergunakan pada saat balap. Nah, bahkan dia mengeluarkan juga edisi yang menggunakan remote control. Ada juga Burago sempat juga mengeluarkan edisi 118, yang edisi Burago ini pun saya nggak pernah lihat ada dijual di pasaran di Indonesia pada eranya. Dalam pengertian itu kan eranya era Fully Loaded 2005, 2006 ataupun 2007. Ternyata memang Burago juga mengeluarkan edisi Herbie Fully Loaded. Nah, Solido juga mengeluarkan edisi 118 dan mengeluarkan dalam dua varian, yaitu satu varian itu menggunakan mobil yang era 60-an seperti mobil di Love Bug. Yang baru dia mengeluarkan Solido, yaitu edisi menggunakan VW 13303. Buat penggemar VW, memang 1303 itu adalah, mereka bilang adalah VW yang kalau kita naik kita bisa nunjuk, karena memang dia punya kacanya yang lebih cembung apa cekung ya yang keluar ya, pokoknya begitulah, bisa menunjuk ke luar. Kemudian ada di skala 124, yaitu merek Polysteel, Polysteel juga pernah mengeluarkan. Kemudian juga ada merek satu lagi itu menggunakan livery yang sama seperti 53. Kemudian untuk di level 143 ada merek Schuko menggunakan mobil double cabin daripada VW Transporter, menggunakan anhang, yang dimana anhang itu di atasnya ada mobil VW Kodok bernomor 53 ataupun berseri Herbie. Nanti kita akan tunjukkan untuk di edisi level yang lebih kecil lagi. Untuk Vites sendiri, nah Vites ini memang dia mengeluarkan spesialis mobil yang berskala 143. Dia sempat mengeluarkan dua kali dan keduanya menggunakan box yang berwarna gold. Nah, untuk Vites, jika dia menggunakan packaging yang gold, itu pasti artinya limited edition. Limited editionnya berapa mungkin teman-teman bisa cari berapa banyaknya. Tapi biasanya antara 2.500 sampai ya level-level segitulah jumlah Vites tersebut. Kemudian juga Polytoy juga mengeluarkan edisi yang seperti di film, yaitu antara bagian depan dan bagian belakang daripada mobil itu bisa terbelah. Kemudian ada merek Techno, kemudian juga ada merek Schuko yang 143. Nah, terakhir itu adalah Monster Truck yang dikeluarkan oleh
Hot Wheels. Dia mengeluarkan juga monster truck yang menggunakan mobil bertemakan Herbie tetapi monster truck ataupun monster jam. Dan yang terakhir itu adalah mobil yang menggunakan Teen Toys, yaitu berbahan Teen Toys. Taiyo itu pernah mengeluarkan 2 edisi dengan mobil yang sama. Satu menggunakan remote zaman era 70-an itu remote-nya masih menggunakan kabel. Jadi mundur bajunya bisa kita kontrol dari tangan tetapi masih menggunakan kabel, bukan wireless. Satu lagi dia mengeluarkan edisi yang non-fall item. Jadi kalau mobil itu berjalan di atas meja dengan menggunakan baterai, dia tidak akan jatuh dari meja. Nanti kita akan lanjutkan dengan langsung menggunakan diecast-nya. Kita akan mulai bahas Herbie ini. Kita mulai dari Herbie The Love Bug yang dikeluarkan oleh Hot Wheels Elite skala 143. Seperti cerita awal bahwa mobil VW Kodok itu berbasis daripada mobil VW Kodok tahun 63. Kurang lebih seperti ini mobilnya. Kita bisa perhatikan dari samping, kemudian dari belakang itu menggunakan pagar, kemudian juga di depan juga menggunakan bumper pagar. Jadi ini adalah spek yang paling pas untuk film Herbie, termasuk warnanya mungkin ya. Warnanya harusnya mungkin agak agak kekreman ya. Dan atasnya tetap menggunakan garis stripe merah putih biru. Itu seperti mungkin bendera Inggris ya. Tapi ini sekedar pewarnaan daripada striping. Nanti kita akan ada bahas tentang khusus konten soal striping, tapi di next konten ya. Oke, ini kurang lebih menggambarkan real Herbie itu seperti ini. Kemudian kita akan bahas satu-satu. Kita bahas Suko. Nah, Suko ini kita bisa lihat edisi skala 164. Dia tidak menggunakan bumper pagar. Jadi speknya udah keluar daripada spek aslinya mobil. Kembali di cerita awal bahwa mobil Herbie itu menggunakan bumper pagar. Tapi di sini dia menggunakan bumper tanduk. Nah, bumper tanduk juga itu merupakan cara daripada Volkswagen Beetle untuk mensiasati aturan yang ada di Amerika. Jadi itu untuk menambah ketinggian daripada bumper. Walaupun dia berbeda dengan spek asli yang dikeluarkan oleh Hot Wheels, dia mempergunakan bumper pagar. Tetap menggunakan nomor 53 dan striping di atas. Kita akan next itu ke merek yang Noref. Nah, Noref ini juga lebih beda lagi karena dia mempergunakan, kalau melihat secara fisik ini basic mobil aja 1303, yaitu kacanya melengkung di depan, kemudian dia tanpa memiliki bumper pagar ataupun striping yang full di atas daripada ragtopnya. Ini untuk merek Noref, yaitu Prancis. Kemudian Hot Wheels pernah pertama kali mengeluarkan tuh edisi 164 ataupun edisi blister reguler, itu adalah seperti ini, yang merupakan dia speknya suka-suka daripada Hot Wheels karena dia menggunakan basis mobilnya adalah mobil oval, sedangkan mobil oval itu adalah mobil-mobil yang di bawah tahun 55 karena mobil VW Kodok pertama itu dia menggunakan kaca split window, ovalnya itu terbelah, kemudian dilanjutkan dengan mobil yang berbentuk oval seperti ini, kemudian dia berbasis mobilnya mirip-mirip agak sedikit membongkok, ban depannya lebih kecil, ban belakangnya besar, dia mempergunakan bumper tanduk, bukan bumper pagar. Ini untuk Hot Wheels regulernya. Sempat keluar juga di edisi Hot Wheels menggunakan edisi premiumnya The Love Bug. Tetap dia tidak mencerminkan mobil real daripada Love Bug. Kita bisa lihat di cutnya, kita bisa perbandingan ya. Di cutnya dia menggunakan bumper pagar mobilnya, tetapi di mobil aslinya dia menggunakan bumper tanduk dan kaca belakangnya kaca besar. Terus kita akan ke Tomica. Tomica itu kurang lebih produksinya seperti ini.
Tomica Herbie, karena ini adalah bukan yang orisinil. Kita ada bahas tentang konten ini di konten yang lain. Jadi ini kurang lebih mewakili Tomica yang Herbie. Dia bikin warna yang ini putih, ini agak ke abu-abuan. Yang penting kita suka tentang Herbie. Kemudian ini ada yang bermerek Carrarama. Carrarama cukup banyak juga mengeluarkan varian, karena Carrarama itu juga kadang-kadang seperti Schuko. Ini skala 172. Dia tidak menggunakan spek real daripada mobil Herbie. Karena apa? Ini kap bagasinya menggunakan kap bagasi yang sudah lebar, yaitu 1302 ataupun 1303. Tetapi kalau lihat dari kacanya, ini mobil 1302 plus lubang di kap mesin itu udah ada lubang angin, sedangkan di edisi real 63 itu tidak ada lubang angin. Kemudian di atasnya tidak memiliki striping daripada garis warna seperti yang ada di Hot Wheels juga. Di Hot Wheels ada. Kemudian kita akan lihat yang edisi Carrarama yang 143. Sama, mirip seperti di skala 172-nya. Dia tidak berbasis seperti mobil tahun 63 karena dia menggunakan kaca belakangnya, kap mesinnya sudah ada lubang angin, plus kaca bagasinya mudah menggunakan bagasi yang seperti 1302 ataupun 1303. Jadi soal 130302 itu anak-anak VW pasti paham. Plus dia juga membuat edisi diorama. Nah, dari diorama ini kita bisa lihat bahwa Carrarama memang membuat yang edisi tanpa menggunakan spek daripada mobil Herbie yang aslinya. Tidak ada striping di atas, kemudian bumpernya itu hanya bumper biasa, dan kap bagasinya ada kap bagasi yang lebar. Mungkin sepertinya kalau bisa di close up kelihatan nomor di kap mesin itu ada miring berwarna silver 1302 sepertinya. Oke, kita lanjut lagi. Edisi yang ini bermerek daripada M2 Machine. Dia menggunakan berbasis yang mobilnya cakep, dalam pengertian hampir memiliki spek yang mirip-mirip dengan original daripada Herbie. Racktopnya terbuka, bumper depannya bumper tanduk, tetapi kaca belakangnya kaca belakang yang mirip-mirip oval. Mungkin dia mau mencoba membuat skala yang sesuai, yaitu kita bisa lihat bahwa di sini dijelaskan adalah mobil VW tahun 57, karena memang di boxnya ada tulis VW tahun 57, sedangkan spek asli daripada Herbie itu adalah VW Kodok tahun 63. Nah, Viking juga mengeluarkan edisi yang berupa Herbie, tapi dia berbasis dengan mobil VW Ting 181 ataupun yang kita lebih kenal dengan VW Safari. Kemudian juga kita bisa temukan ada juga edisi ini, banyak merek yang keluar dengan yang seperti ini. Ada Max Model, kemudian High Speed. Jadi dia berbasis sepertinya mobil-mobil yang udah modern ya. Tetap dia menggunakan mobil yang bumper tanduk, stripingnya tidak lengkap, tidak ada di atas atas racktopnya. Kemudian dia sudah menggunakan velg yang di mobilnya itu udah mobil-mobil tahun muda, istilahnya mobil udah 65 ke atas. Dia punya ring velgnya, dan ini skala 187. Tadi di slide juga ada mobil tipe ini di skala 43 daripada merek Schuko. Nah, ini seri Schuko Piccolo-nya. Dia menggunakan mobil double cabin dengan gandengan yang berupa mobil VW Herbie yang dianggap sebagai mobil racing. Ini limited 500, skalanya antara 187 sampai 190. Cukup berat untuk item ini. Dan ada hal yang istimewa juga dalam Herbie ini. Tahun 2003 salah satu penggemar mainan dan juga kebetulan juga member Tomochi
yang melakukan perjalanan across the expedition across the archipelago Indonesia tahun 2013, yaitu Yudi Herbi. Dia menggunakan mobil yang dibuat seperti Herbie, walaupun mobilnya tidak ragtop. Dia melakukan perjalanan di seluruh Indonesia, dan ini adalah buku tentang perjalanan dia yang berisi perjalanan hari ke hari daripada Herbie, Om Yudi Herbi, yang berlangsung selama 254 hari. Jadi di sini dia melakukan perjalanan sebanyak 254 hari, dan ini adalah catatan perjalanan daripada Om Yudi Herbi. Kemudian dalam langkah ini juga Tomochi membuat mainan yang bertemakan Yudi Herbi Crossing the Archipelago 1 Oktober 2013 sampai 28 Juni tahun 2014. Kita bikin di atasnya, di atas cupnya, di atas atapnya ada logo Tomochi, dan kita hanya membuat kita mengcustom ini hanya ada 15 unit. Belakangnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini apresiasi kita sebagai komunitas Tomochi terhadap Om Yudi Herbi. Dia merupakan anggota Tomochi nomor 288, membernya nomor Tomochi-nya. Jadi kalau teman-teman punya cerita ataupun punya pendapat lain tentang Herbie, silakan komen di bawah. Nanti kita akan jawab dan kita pertimbangkan untuk membuat jawabannya dalam bentuk konten. Sampai ketemu di Toyspediana dan Diecastpediana berikutnya.